Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Samuel, Elgibot, Jordan, Eko, dengan Alivia Dewi Dwi Prasasti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan.
Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua, Samuel Elgibord Jordan Eko dengan Olivia Dwi Prasasti. Anda berdua hari ini bahagia? Tidak terpaksa? Biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan demikian juga kepada orang tua dan wali orang tua dan kita semua yang hadir. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bukan karena keadaan kondisi kita, tetapi kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik. Kita bersyukur karena kita percaya Tuhan itu baik dan selamanya Tuhan itu baik. Iya, hari ini mempelai berdua, Anda berdua ketika pacaran, Samuel dan Olivia, ketika engkau setelah dipertemukan, mulai pendekatan, pacaran, Anda berdua berdoa enggak? Samuel, engkau berdoakah? Tuhan, apakah Olivia ini tulang rusukku? Demikian juga Olivia, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Samuel ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan itu mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Aku sudah berdoa dan Tuhan pasti memberikan pasangan yang paling tepat. Jadi enggak usah mikir untuk yang lain. Lalu juga dengan iman, dengan dasar karena Anda berdua sudah berdoa, yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan,
Maka itu akan menjadi dasar bagi kalian berdua di dalam membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga tentu juga akan menghadapi yang namanya tantangan, badai, berbagai masalah bisa timbul. Dan mungkin juga apa yang kau harapkan dari pasanganmu mungkin tidak seperti itu. Tidak semuanya yang kau harapkan ada pada dia. Bahkan ketika kau membangun rumah tangga mungkin ada hal-hal yang tidak kau sukai, kebiasaan pasanganmu yang tidak kau senangi, tetapi ada pada pasanganmu. Tetapi engkau harus dengan yakin, aku sudah berdoa dan Tuhan tidak salah memberikan pasangan ini yang paling tepat. Itu yang akan menjadi dasar yang cukup kuat untuk dalam kau membangun rumah tangga. Dan saat ini saya ajak mempelai berdua fokus kepada Tuhan, jangan bingungi yang lain, acara yang lain, tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati mencari Tuhan, orang yang bersungguh hati menghampiri tata kasih karunia, maka Tuhan akan memberkati. Maka saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, kalian berdua, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau dengan sungguh hati, maka disitulah firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mencurahkan kekuatannya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi mempelai berdua saya ajak sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati pernikahan kalian berdua. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah anugerah Tuhan, tapi juga merupakan sebuah tanggung jawab. Apa yang direncanakan Tuhan pada hakikatnya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, pertama Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka berdua mestinya menjadi lebih baik. Jadi Samuel dan Alivia kedepannya mestinya ada berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, ya, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tetapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan seperti itu. Tidak sedikit yang rumah tangga itu akhirnya malah kecewa. Bahkan sampai terjadi juga perpisahan. Sudah apa yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebahagiaan. Kalau Anda berdua ingin bahagia dalam hidup rumah tanggamu, mesti kembali kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita, pasangan kita, keluarga kita, kepandian kita, segala sesuatunya dari Tuhan. Dan hal yang kita bersyukur oleh Tuhan, artinya Tuhan akan terus menyertai kita. Dan firman Tuhan juga berkata, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Anda berdua menyadari segala sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda berdua. Lalu juga dengan kesadaran, pengertian, bahwa hidupku adalah untuk Tuhan, bagi kemuliaannya. Maka dimanapun kau berada besok berumah tangga, mesti harus mencerminkan kehidupan rumah tangga Kristus. Sehingga orang sekitarmu, tetanggamu akan mengerti, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Ya. Saudara, standar pernikahan Kristen, standar rumah tangga Kristen, saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan. Satu laki, satu wanita. Dan firman Tuhan berkata mereka bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ini ada standar ilahi. Karena Allah menciptakan manusia pertama satu orang, kemudian Tuhan menciptakan pasangan satu orang yang diambil satu tulang rusuk. Maka pernikahan yang berkenan, yang direncanakan Tuhan, satu laki, satu wanita. Dan dunia ini sedang kacau, saudara, ya, dalam dosa. Sekarang ada pernikahan laki dengan mantan laki. Ya, ada yang juga wanita dengan mantan wanita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan juga tidak sedikit saudara sekalian. Dalam satu pernikahan yang Tuhan kehendaki bukan terjadi seperti poligami atau poliandri, saudara. Karena semua yang bukan dari Tuhan itu tidak membawa kebahagiaan. Ketika seorang suami, dia mulai terpikat wanita lain, saudara, dan dia mau menikah lagi, tentu istrinya pada umumnya, dan saya percaya pada umumnya istri tidak mau dimadu.
Dan juga anak tidak bangga ketika bapaknya menikah lagi. Dan juga mertua tidak bangga juga kalau mantunya menikah lagi, saudara. Karena itu bukan jadi rencana Tuhan. Begitu mulai terhadap ketidaksetiaan, berdua hati saudara sekalian. Mulai rumah tangga itu ada badai, ada masalah saudara. Kalau mau jujur saudara sekalian, semua enggak. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan tidak akan membawa ketentraman dalam hati. Kalau mau jujur saudara, hanya otak kita menekan perasaan. Tapi pada hakikatnya tidak seperti itu. Lalu saudara, dan pernikahan kadang-kadang juga terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan pada kita, mengingatkan pada mempelai berdoa. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Perceraian itu juga membawa penderitaan, saudara. Bagi suami istri itu sendiri, kedua-duanya terluka. Firman Tuhan berkata suami istri itu kepala seperti kepala dan tubuh. Jadi ketika seorang hakim memutuskan sebuah pernikahan diceraikan sama dengan dipenggal kepala dan tubuh itu dipisahkan. Lalu kedua-duanya sebenarnya terluka. Tapi manusia itu sukanya pakai nama Tuhan. Ketika menikah, mempelai berdua seperti mempelai berdua ditanya, kamu yakin pasanganmu dari Tuhan? Iya, saya cinta teman ini pasangan dari Tuhan. Tapi ketika di pengadilan, kalau di tempat ini tanya-tanya, kenapa kamu mau menikahi dia? Wah, aku cinta, dia baik, bla 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 bla, yang baik-baik saudara ya. Tapi kalau di pengadilan saudara, kenapa cerai? Ya sudah, semua yang tidak baik, tidak baik. Lalu bawa nama Tuhan sekalian. Mungkin ini kehendak Tuhan. Memangnya Tuhan menyatukan, Tuhan memisahkan. Jadi mesti harus kembali pada firman Tuhan. Nah perceraian itu juga mengakibatkan, kalau anak, apalagi anaknya masih kecil. Jadi suatu sejak kecil sudah terluka hatinya. Mau ikut bapak atau ikut ibu, bukan suatu pilihan. Tapi kadang-kadang sejak kecil sudah terluka. Lalu kalau terjadi perceraian saudara, tadinya dua keluarga besanan ya. Lalu saudara akibat perceraian jadi bekas besan. Lalu jadi bekas menantu, bekas mertua, bekas bojo. Pada mempelai berdua, jangan kau membuat apa yang Tuhan berikan menjadi bekas. Tapi hendaklah kau jaga. Sebab pernikahanku dari Tuhan. Dan oleh Tuhan yang memberkati aku. Yang menyatukan Tuhan. Kepada Tuhan aku kembalikan tanggung jawabku kepada Tuhan. Bagi kemuliaannya. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan saudara. Sehingga anak yang dilahirkan saudara, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Karena keluarga rumah tangga dari orang tuanya baik. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya kacau saudara, mereka tidak bisa bersyukur. Mereka akan kecewa dan mereka akan tidak percaya pada Tuhan. Maka mempelai berdua ingin bahagia. Dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua dalam kehidupan rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Firman Tuhan berkata, jikalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia engkau melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan turun kepadamu. Kalau kita ingin bahagia, kuncinya sederhana, jalan aja di jalannya Tuhan. Maka di situ Tuhan akan turut bekerja, dan di situ Tuhan akan melindungi, menjaga, membackup. Dan pasti menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Tapi seringkali manusia ngikuti kesenangan dirinya, sesuka-suka sendiri. Maka seringkali mengambil jalannya sendiri. Sampai Tuhan juga berkata,
dombaku tersesat mengambil jalannya sendiri. Gembala kita Tuhan Yesus. Kalau kita jadi domba yang baik, mendengar suara Tuhan. Tuhan yang di depan berjalan, domba-domba mengikuti. Firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Ketika kita menjadikan Alkitab sumber kebenaran, firman Tuhan sumber kebenaran, dan ketika engkau berjalan dalam kebenaran, maka kuasa Tuhan itu menyertai. Pastikan Anda berdua hidup sesuai firman Tuhan. Anda ingin bahagia, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan mempelai berdua mengawali hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Dibuka di pita yang merah. Pita merah dari bawah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka yang belajar agama sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? 10 hukum Taurat dan ada hukum-hukum yang lain, mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Asal nyebut saja saudara ya. Lalu yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina, dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Tapi satu pun kita tidak mungkin bisa melakukan. Saudara boleh pilih mana yang kau sudah bisa lakukan dengan benar. Tidak ada saudara. Maka ketika Tuhan Yesus ditanya orang-orang Farisi, jawab Tuhan Yesus. Bukan menyebut salah satu. Tapi jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya tidak sulit. Hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kualitas ibadahmu itu seperti apa. Jadi kalau kita ke gereja, sikap kita ke gereja itu hati kita seperti apa. Kualitas ibadah kita seperti apa. Kalau kita ibadah hanya sebuah kewajiban. Kewajiban namanya kewajiban itu setengah kepeksa ya. Wajib pajak, neso ya pajak saudara ya. Wajib. Nah, itu sebuah satu terpaksa. Kalau ibadahmu hanya karena kewajiban, lalu mungkin ibadahmu ya karena saya orang Kristen ya saya harus ke gereja patote. Saudara, kualitasmu seperti apa? Tapi kalau ibadah itu adalah sesuatu, aku mau datang pada Tuhan. Aku mau bersyukur bersama jemaat yang lain. Sudah ibadah itu tidak cuma kalau orang Kristen itu minggu saja saudara. Tapi sebenarnya dalam seluruh aspek kehidupan kita harus merupakan sebuah ibadah. Terlebih lagi kalau kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita ini dibeli. Dengan harga yang lunas dibayar dengan darah dan nyawanya. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Jadi seluruh hidup kita mestinya milik Tuhan. Seluruh aspek hidup kita. Lalu juga sikap hati kita seperti apa? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan saudara. Ada orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan dia sadar. Aku berbuat ini, orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Orang mungkin saudara sekalian jatuh dalam dosa selingkuh.
Ya, dia merasa aman karena seisi rumah tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Mau korupsi, mau curang, mau nipu. Orang yang mau ditipu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, ini kualitas hati kita di hadapan Tuhan. Seberapa kau nyadari. Nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Maka jadikan Tuhan itu nomor satu. Jadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Awali hidup kita, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun mezbah. Seperti Daud. Daud sadar, dia bisa berhasil, dia bisa dari orang biasa, orang yang tidak ada apa-apa, kemudian jadi raja, dan bukan hanya jadi raja saja, tapi sampai namanya pun menjadi julukan bagi Tuhan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena Daud tahu, dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia menomorsatukan Tuhan. Maka ketika dia bangun pagi hari, dia mengawali terlebih dahulu. Dia bangun mezbah. Dia cari Tuhan terlebih dahulu. Mempersiapkan korban bakaran. Dan menanti-nantikan Tuhan. Dalam segala hal selalu Daud minta pimpinan Tuhan. Dan itu yang membuat dia hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Mempelai berdua, awali hidup Anda berdua. Cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun tidur, kalau bangunnya bisa bersamaan, cari Tuhan terlebih dahulu. Nah, saya mau tanya, jujur ya, Samuel dan Olivia. Ya. Samuel, bangun tidur pagi hari, apa yang pertama kali kamu lakukan? Jujur. Hah? Oh, lihat HP. Olivia? Apa? Merapikan kasur. Ya, setelah itu pegang HP. HP-mu ada install Alkitab? Ada. Kapan bacanya? Orang tahu baca, ya tak? Tidak tahu baca. Ya, kalau bacanya di gereja, mari kita buka Yohanes 1 ayat 1. Tapi di situ ada LCD, orang sido dibuka, lihat di atas depan. Saudara, firman Tuhan bukan disimpan di HP. Berbahagialah orang yang menyimpan firman di dalam hatinya. Disimpan dalam hati. Bagaimana bisa di dalam hati? Ya dibaca, direnungkan. Ketika kita baca, kita renungkan, dan kita melakukan langsung, itu sudah menjadi satu dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Kalau kita belum melakukan, belum. Tapi begitu kita melakukan, itu sudah menjadi satu di dalam diri kita. Firman itu. Dan firman itu adalah kekuatan Allah. Dan firman itu pasti digenapi. Maka orang yang berjalan di jalannya Tuhan, di situ ada pertolongan perlindungan Tuhan. Ada backup dari Tuhan. Nah, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Samuel, apakah kau mengasihi Olivia? Anda mengasihi Olivia? Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Olivia tahu enggak? Kenapa Samuel jatuh cinta sama kamu? Oh, enggak tahu. Sekarang beritahu dia. Cantik kok. Oh, cantik. Ya. Saya mau tanya Olivia ya. Selama kamu pacaran, apakah Samuel pernah berkata kamu cantik? Sering. Oh, sering. Terus kamu seneng enggak? Biasa. Biasa. Oh, biasa? Iya. Oh, biasa. Berarti ini gombal. Nah, tapi kalau sungguh-sungguh dari hati, pasti juga seneng. Ya pasti seneng ya. Orang tuh dipuji itu seneng. Dipuji. Bahkan digombali ya seneng. Ya. Betul itu. Seneng. Saudara. Kalau diumbulke itu seneng. Ya.
Tapi benar harus seperti itu ya. Seorang suami harus senang dengan istrinya. Harus senang. Kalau dia senang, dia bahagia. Nanti kalian hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut lagi. Harus senang dengan pasangannya. Begitu tidak senang, sejak saat itu kau tidak bahagia. Maka kau harus senang. Harus suka. Nanti setelah menikah, bisa jadi bertambah usia. Dan tidak bisa dihindari yang namanya penuaan. Ya, tapi tetap senang. Mungkin juga mengalami perubahan dalam fisiknya. Tapi tetap senang. Itu bahagia. Nanti kalau Samuel tidur bersama, terbangun, lihat istri di samping tertidur. Lihat dia, saya suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Maka kau bahagia. Demikian juga Olivia ketika kau terbangun. Di sampingmu suamimu ngorok, grok. Wah, aku suka pria ini. Aku sayang pria ini. Kamu bahagia. Kenapa sebuah rumah tangga tiba-tiba mulai tidak bahagia? Salah satu, ketika dia tidak suka lagi dengan pasangannya. Sejak itu dia melihat, kok aku iso kawin bedi itu. Saya tak golek ya pon dhisik kae. Anyel sudah tidak bahagia saudara. Tapi kalau engkau senang, bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau telah memberikan pasangan yang baik. Dan kau akan jadi orang yang setia dengan pasanganmu. Kau tidak ingin melukai hati pasanganmu, tapi ingin membuat dia bahagia. Apa yang aku perbuat bisa melukai hatinya, menyakitkan hatinya, tidak akan kulakukan. Bahagia, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam membangun rumah tangga seperti itu. Harus senang dengan pasangannya, dengan wajahnya, termasuk nanti bau keringetnya ya kudu senang. Iya, nanti seperti itu hidup bersama-sama. Saudara, saya pernah lihat video. Ini orang India. Tapi kebetulan acara pasang suaminya meninggal. Lalu dia menyampaikan kesaksian hidupnya. Dan dia berkata, saya bukannya jelekkan pasangan saya, tapi itulah kenyataan dalam hidup saya. Lalu dia cerita, suami saya kalau tidur yaitu ngoroknya kenceng. Seperti orang geraji, grok gitu. Sudah gitu kalau buang angin kenceng juga. Sampai dia sendiri terbangun, kaget dewi saudara. Ketika dia kentut, dia kaget sendiri. Langsung tanya sama istri, tadi suara apa? Tapi istrinya berkata, itu tadi suara tetangga anjing penggonggong. Sudah tidur lagi, ngorok lagi, tidur lagi. Nanti kan buangan besar saat air angin terbangun, tadi suara apa? Oh sebelah itu hidupkan mobil, starter mobil, sudah tidur lagi, tidurlah. Dan dia berkata, ketika suamiku di rumah sakit, selama aku masih dengar dengkurnya, berarti dia masih hidup. Tapi sekarang, saya tidak akan lagi mendengar suara itu. Saya akan kehilangan suara itu. Lalu dia pesan sama anak-anaknya, kalau kamu punya pasangan, apapun kelemahannya, apapun kekurangannya, terima. Ketika engkau kehilangan, justru engkau kehilangan juga apa yang kekurangan dari dia. Ya saudara, Tuhan itu ajaib. Ketika engkau bangun dengan benar, kau akan melihat karya Tuhan itu. Ajaib. Tidak hanya yang disukai, tapi yang tidak disukai itu. Saya pernah dengar juga ini. Suami istri setiap hari ribut. Suami istri ini setiap hari ribut. Sampai menantu ini, wah mertuaku tiap hari tidak pernah tidak ribut. Begitu sakit keras meninggal, pasangan, gue cuma mati sih, saudara, ditangisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keajaiban Tuhan ya.
Tuhan yang menciptakan pernikahan. Tuhan berkarya. Kalau kita bangun dengan sungguh-sungguh, maka akan ada kesan ilahi dalam hidup ini. Jangan melukai, jangan mengkhianati pernikahan. Sungguh-sungguh bangun. Iya, cantik. Sifat apa yang kau sukai dari Olivia? Baik Om. Baik. Apa ya? Ya sering ngingetin Om. Senang belandang-belandang gitu baru diingetin nih. Ya, Olivia dengar, jadilah istri yang baik. Istri yang mengasihi suami. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap, suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Ketika seorang istri yang setia kepada suaminya, dan dia sungguh-sungguh mendoakan suaminya, maka suaminya tidak akan kekurangan keberuntungan. Jadi ketika engkau Samuel menjadi sukses berhasil, ingat, aku punya istri yang mendukung doaku, dan mendoakan aku, sehingga kalau aku berhasil, karena istriku cakap, sehingga aku tidak kekurangan keberuntungan. Ya, Olivia, kamu cinta sama Samuel? Cinta, Pak. Cinta. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Baik. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Dengar Samuel, jadi suami yang baik. Suami yang baik itu suami yang bertanggung jawab. Tadi bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab akan mempertahankan rumah tangganya. Dan dia bertanggung jawab untuk kebahagiaan seisi rumah. Itu namanya tanggung jawab. Yang baik itu tidak ingin melukai hati pasangannya. Itu ingin yang baik. Jadilah suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab itu harus bekerja, ya, memenuhi kebutuhan seisi rumah. Nah, lebih penting lagi kalian masuk dalam kehidupan rumah tangga. Pemberkatan kurang lebih 1 jam. Catatan sipil kurang lebih 15-20 menit. Pesta kurang lebih 2-3 jam. Tapi kehidupanmu, rumah tanggamu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Ingat Tuhan yang memulai. Dan kisah hidup rumah tanggamu diawali akte pemberkatan, akte catatan sipil. Dan Tuhan memberikan hari-hari. Dan biarlah Tuhan yang mengakhiri sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jangan di tengah jalan. Diakhiri dengan surat cerai. Habis sampai selesai. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan juga yang mengakhiri. Dan Tuhan selalu turut bekerja. Nah, yang penting dalam kehidupan rumah tangga ini, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita siapa? Ya semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya kebencian kepada siapapun, saudara. Sekalipun kepada orang yang menfitnah, berbuat jahat. Tuhan berkata, doakan musuhmu. Jadi Tuhan berkata, kasihlah samamu. Ya. Olivia, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suami? Menghormati suami. Ya, menghormati, apalagi? Mengasihi. Mengasihi, apalagi? Melayani suami. Iya. Kalau kau lakukan hal itu, kira-kira Samuel bahagia enggak? Bahagia. Ya, bahagia. Kamu harus punya pendirian. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka dalam hidupmu kau akan berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu. Kau akan berusaha menyenangkan pasanganmu. Olivia tahu kesukaannya Samuel makan apa? Semua suka, Pak. Wah, semua suka gampang ya, semua suka gampang. Iya, dikaki sambal bik tempe ya suka habis. Iya. Samuel, kamu bahagia punya istri Olivia? Bahagia Om. Lalu apa yang kau lakukan untuk dia? Tanggung jawab,
Bukti tanggung jawabmu apa? Menafkahi Om. Menafkahi, oke. Kamu sudah kerja, kan dapat hasil. Berapa sih yang kau berikan pada istri? Sebagian pas semua? Biasanya semua sih Om. Biasanya, ya semuanya. Bagaimana Olivia? Seneng dikasih semua loh, seamplopnya diutuh. Kalau transferin dipindah ke tempatmu. Salah satu pemicu masalah dalam rumah tangga adalah keuangan. Keuangan jadi satu, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau harta suami istri jadi satu di keluarga, kamu cinta keluarga. Di situ hatimu. Jadi kalau terpikat, perhatikan ya. Kalau seorang laki-laki terpikat perempuan lain, duitnya ke sana terus, saudara. Ke sana. Atau sebaliknya seorang perempuan yang terpikat laki, dia yang terpikat, pasti ke sana uangnya. Di mana uangnya, di situ hatinya. Jadi letakkan uang, harta ada dalam rumah. Dinikmati bersama-sama, pasti engkau membuat bahagia. Pernikahan adalah sebuah perjalanan. Diawali hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Hendaklah mempelai menjadi teman seperjalanan. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh benar-benar itu namanya musuh dalam selimut itu ya pasanganmu dewe. Musuh dalam selimut. Kalau suami istri sudah tidak saling percaya, nah itu musuhan saudara. Saling mencurigai. Maka harus terbuka satu dengan yang lainnya. Ya, harus jadi teman sekerja untuk membangun rumah tangga, membesarkan putra-putrinya, bersama-sama kerjasama. Kalau ada masalah, ditanggung bersama-sama, menjadi teman sepenanggungan, dan terlebih lagi pindah, teman pewaris kasih karunia. Samuel kau jadi suami bagi Olivia, adalah kau menolong Olivia, supaya dia jadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi, sehingga istri ini bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, dia menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Olivia, jadilah istri yang mengasihi suami, menghormati suami, menghargai suami, sampai suami bersyukur, Tuhan aku bersyukur aku dapat istri Olivia. Sehingga ucapan syukur bagi Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan membuat pasanganmu kehilangan rasa syukur kepada Tuhan, atau malah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu kasih pasanganku seperti ini, saya sampai dicerai, sampai dihianati. Jangan. Tapi jadi pasangan yang membuat pasanganmu memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Itu sebuah rencana Tuhan yang indah bagi kalian berdua. Iya. Buka pita yang biru. Efesus pasal 5. Itu memberikan prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Allah yang menciptakan, merancangkan, Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita membangun. Ketika kita sesuai dengan firman Tuhan, kita menjalankan, pasti akan membawa kehidupan rumah tangga kita dalam anugerah berkat Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 adalah bagi istri. Intinya adalah, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Seorang istri, kalau ingin bahagia, Olivia, kalau engkau ingin bahagia, kamu harus tunduk pada suami. Tunduknya seorang istri adalah karena dia mencintai, dia mengasihi, dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya. Kalau demikian, dia bisa jadi istri yang bergairah. Dia bisa jadi istri yang mesra dengan suaminya. Tapi begitu seorang istri tidak lagi menghargai suaminya. Dan sejak saat itu juga dia tidak bisa lagi melayani suami dengan baik. Dia tidak bisa bergairah dengan suaminya dan tidak bisa mesra dengan suaminya. Maka hati-hati. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Tidak sedikit wanita yang lebih sukses dari suaminya. Tapi ketika dia berubah, dia tidak menghargai, tidak bangga dengan suaminya, sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Tapi kalau dia tetap menghormati, dia tetap menghargai suaminya,
dia akan bahagia. Jadi tetaplah jadi istri yang tunduk, hormat pada suami. Prinsip yang kedua adalah, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semua sudah jatuh dalam dosa. Dan obat dosa adalah kematian dan masuk neraka. Jadi semua manusia sudah ditetapkan dosa. Dan semua manusia ditetapkan mati, itu karena akibat dosa. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia tidak mengalami kematian. Tapi karena akibat manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu manusia mati. Dan kita semua ditetapkan mati, artinya kita semua berdosa. Semuanya yang lahir dari benih laki-laki. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari dunia ini, tetapi adalah firman Tuhan. Dia adalah roh Allah sendiri. Dan dia datang ke dalam dunia, dia yang tidak berdosa tetapi dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Seisi dunia, dia tanggung. Dan dia bayar dengan darah dan nyawanya. Ketika mempelai berdua, Anda bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawanya. Sehingga engkau menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan jaminannya adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kalau engkau nyadari, hidupku milik Tuhan, pasanganku milik Tuhan. Ketika Tuhan memberikan anak, anakku milik Tuhan. Maka engkau akan mendidik anak-anakmu dengan baik. Maka perintah Tuhan kepada suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Dan firman Tuhan berkata, kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul apa? Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri, mukul siapa? Mukul apa? Mukul diri sendiri. Nah, mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Orang gila. Nah, berarti kan yang mukul istri itu ya, masuk rumah sakit jiwa. Kamu yang jawab sendiri ya. Ya. Mengasihi, saudara ya. Mengasihi membuat bahagia. Maka dua hal ini prinsipnya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Hormatilah orang tuamu, supaya kamu panjang umur dan bahagia. Ini bapak ibunya Alif ya. Bapak ibu, suami istri. Suami istri ya. Bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan. Iya. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa menikahnya? Hah? Masa lupa? Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Nyambung berapa lama ini? 10 tahunan. Iya. 10 tahun sudah jalani bersama-sama. Masih ada sisa berapa tahun enggak tahu. Tapi dibangun lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Sampai salah satu dipanggil Tuhan ya. Sudah jalani 10 tahun, tentu pernah ya terjadi hal-hal suka duka ya. Tetap harus bersyukur ya. Pak, sudah 10 tahun ya bersama Ibu. Ibu galak enggak? Cerewet. Oh, cerewet. Tapi Bapak senang? Senang. Oh, senang dengan cerewetnya? Iya. Oh ya. Harus senang. Ya, senang, harus senang. Nah, apa kebiasaan. Nah, kalau enggak senang ya susah ya. Harus senang. Walaupun cerewet. Iya. Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih istri atas kebaikan. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Suamiku sudah mendampingi saya. Pak, silakan istri dicium, Pak. Nyium istri sah, betul sah. Nek nyium wanita lain, dah itu tidak boleh.
kuwi ora mesra, Pak. Ya dicekel masuk jatuh ini. Ya dipeluk begitu kan. Waktu itu milik Bapak kok ya. Mosok gini. Itu nek sama tamu gitu ya. Lah nek bojone dhewe ya gitu. Silakan duduk. Ya. Ini Bapak Ibu juga suami istri. Ya, bisa berdiri sebentar. Iya. Sudah berapa tahun menikah? Berapa? 23 tahun. Ya, sudah hidup bersama-sama. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah hampir 8.000. Tebal kisah hidup Bapak Ibu 8.000 lembar. Kisahnya seperti apa? Yang paling tahu itu anak. Yang paling tahu anak. Bagaimana? Kalau di luar bisa pakai topeng-topeng ya. Tapi kalau di rumah anak tahu. Wow, Bapak Ibu banyak pertengkar atau apa ya saudara. Nah, sudah 23 tahun hidup bersama. Masih ada sisa berapa tahun tidak tahu. Dulu menikah dijodohkan apa dapat sendiri? Dapat sendiri. Dapat sendiri. Masih ingat pertama kali ketemu pasangan kapan? Ketemunya di mana? Ingat. Di Jakarta. Di Jakarta. Apa Ibu tinggal di Jakarta? Iya, satu tempat pelayanan. Oh, satu tempat pelayanan. Puji Tuhan. Jadi kalau ingin dapat anak Tuhan, ya mesti di gereja. Jadi tidak salah ke gereja terus sekalian cari Tuhan nomor 1 dan cari jodoh bener. Kalau cari jodoh nih gone kafe ya keliru malah aja. Ya, cari itu ya dapat. Saya sendiri ya dapatnya di gereja. Ya, istri saya full time saya gitu. Ya, Pak sudah 23 tahun. Ucapkan terima kasih sama istri Pak. Terima kasih Ma untuk semuanya. Iya, ini Bapak ini lucu ya ini. Ya, betul ya Pak. Betul. Sering Ibu dibuat tertawa? Sering. Oh, sering. Awet muda. Hati yang gembira, obat yang manjur. Itu kalau bisa humor, itu anugerah. Saya tuh tidak bisa humor. Kalau bisa humor begitu, orang yang humor membuat suasana itu indah. Jadi kalau kumpulan gitu ketemu yang suka humor, wes jadi gayeng, rame gitu ya. Tapi kalau yang datang senggai judek saudara, wah kayak teko wes kan masalah. Ya Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih Pak, sudah jadi suami yang setia dan baik. Iya Pak, silakan dicium Pak istri. Iya, nah mestinya gini ya. Itu saudara. Ya, silakan duduk. Ya, anak suka lihat bapak ibunya itu rukun, mesra. Cucu suka melihat eyangnya itu rukun. Sebenarnya orang itu suka hal yang rukun, saudara. Maka negara kita itu bagus sekali. Ada RT, RW, rukun tetangga, rukun warga. Di mana RT, RW itu ada kerukunan sungguh-sungguh, tempat itu pasti baik dan nilai tempatnya jadi mahal. Tapi banyak gegeran, maka turunlah harganya di situ. Enggak mau orang tinggal di tempat yang tidak rukun. Maka bangunlah hidupmu, rumah tanggamu rukun. Firman Tuhan berkata, alangkah indahnya kalau umatku hidup rukun. Kesanalah aku memerintahkan berkat-berkatnya. Ketika rumah tanggamu rukun, kesanalah Tuhan mempercurahkan berkat-berkatnya. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling menghibur di dalam Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka kau bahagia. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji, dan sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Samuel L. Gilbert, Jordan Eko dengan Alivia Dwi Prasasti, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria. Silakan Samuel. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Samuel L. Gilbert Jordan Eko, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Alivia Dwi Prasasti yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Alivia Dwi Prasasti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Alivia Dwi Prasasti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Samuel L. Gilbert Jordan Eko yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingimu dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Samuel, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mengasihi dan mencintai dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian saya beri kesempatan Alivia, kenakan cincin tangan kasih-Mu yang kanan. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya mempelai berdua untuk ke pelaminan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hatimu, datang kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ada
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Samuel Elkibot Jordan Eko dengan Alivia Dwi Prasasti, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Samuel Elkibot Jordan Eko dengan Alivia Dwi Prasasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Samuel, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Alivia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, bawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Ya, silakan kalian berdua nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian suami istri. Ini. Istri saya Alivia istri saya. Kalau tidak Alivia, bukan istri saya. Waduh, sekarang ganti Alivia. Suami saya Samuel. Samuel, suami saya. Kalau tidak Samuel, bukan suami saya. Iya. Iya. Silakan Alivia pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua, ya. Samuel pegang pinggang istrimu. Silakan Samuel memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, kening pipi kiri kanan, kening. Nah, terserah cari tempat aman. Kening, kening. Baik, sekarang ganti Olivia yang cium suami.
Ya kamu tunduk no Samuel. Nah, kasih dirimu dicium. Ya. Ya, pipi kiri kanannya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Senang? Mau lagi? Semua yang menyenangkan, semua yang membuat kamu bahagia, lakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, jangan dilakukan. Ya, berusaha tidak melakukan, maka kau akan bahagia. Dari gereja akan memberikan akte kalian berdua telah jadi suami istri yang sah. Bisa ditaruh dulu. Ini silakan Olivia sama Samuel kepada Bapak Ibu ya. Olivia ucapkan terima kasih sebelah sini Bapak. Ucapkan terima kasih sama Bapak. Silakan ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu sama Bapak udah mendampingi Olivia sampai besar. Terima kasih. Terima kasih Bapak udah membesarkan Olivia. Udah membesarkan Olivia dengan baik. Udah mendampingi Olivia sampai menikah dengan Samuel. Ya, Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Atau Untuk anakku Olivia, sekarang udah punya suami. Harusnya kamu bisa menghormati suami kamu dan bertanggung jawab dan punya kewajiban yang harus kamu lakukan untuk suami kamu dengan baik, dengan bertanggung jawab pula. Harus menghormati dan menghargai suami. Jangan menuntut selalu berlebihan jika suami kamu tidak mampu. iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan simpan pada orang tua. Ya. Silakan mempelai datang pada wali orang tua. Silakan Bapak Ibu wali orang tua bisa berdiri, berikan salam, ya, ucapkan terima kasih. Salam. Cintamu agar
mempelai berdua Samuel L. Gilbert Jordan Eko dengan Alvia Dwi Prasasti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan juga wali orang tua, lepaskanlah otoritas atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri dalam doa. Saya undang mempelai bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Ya. Saya minta Pak. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pernikahan pada saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya untuk kedua anak kami, itu Samuel dan Alif, yang hari ini mereka telah disatukan oleh Tuhan menjadi suami istri. Dan kami yakin Tuhan melalui doa-doa kami, melalui berkat dari Tuhan sendiri, mereka akan langgang untuk seterusnya sampai maut yang memisahkan mereka. Menjadi doa kami Tuhan agar supaya kedua anak kami bahagia sejahtera. Ketika mereka menghadapi tantangan pencobaan apapun, mereka tetap kuat dan mengandalkan Tuhan. Biarlah cinta kasih di antara mereka berdua diikat oleh cinta kasih Tuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dari sekarang sampai seterusnya. Bersyukur untuk semuanya, dan kami akhiri ibadah yang sangat suci dan luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.